salah emang ngomong. Yang kedua ada sahabat kami, abang kami, alhamdulillah wasilah beliau kami sudah hampir 5 tahun tidak ketemu sama Pak R, Pak Ustadz Soekardi, Bang Arifin ya. Alhamdulillah dengan wasilah silaturahmi, wasilah beliau Bang Ustadz Haji Asmawi, Bang Ustadz Haji Soekardi, Pak Arifin, tanpa terkecuali Ustadz Abidin, Sabidin apa Abidin? Salah dikit maafin ya Ustaz. Masalahnya nggak ada catatan. Jangan marah Ustaz ya. Marahin Ustaz Asmawi nggak ada catatan. Jadi maafin ya Bu ya kalau salah nyebut nama, gelar dan lain sebagainya. Terkhusus bapak-bapak, abang-abang, adik-adik, ibu-ibu yang cantik semua di belakang. Nggak ada yang ganteng di belakang, cantik-cantik semua. Alhamdulillah. Amin Allahumma ya Rabbal. Jamaah Majelis Taklim DPP Majelis Taklim Tetangga Mutiara yang Allah muliakan. Terhitung kalau nggak salah 2020 ya Bang ya. Saya dulu acara malam tahlil yang ke-7 hari ya. Berarti kalau nggak salah itu 2020 ya Bang. 2020. Sekarang 2000 berapa? Berapa tahun deh? Berapa tahun? Hampir 5 tahun. Tapi qadarullah ternyata 5 tahun sudah tak jumpa, masih kenal wajahnya. Alhamdulillah. Yang tadi saya sebutkan termasuk Pak Desukat masih gagah semuanya. Alhamdulillah. Amin Allahumma ya Rabbal. Fadal Pak DKM Ustaz Masjid Jami Nurul. Fadal Ustaz Ijlis dah bahasa. Jamaah Majelis Taklim Tetangga Mutiara yang Allah muliakan, terkhusus ibu-ibu yang di belakang, sehat Ibu? Alhamdulillah. Jawab Alhamdulillah, yang depan doang, yang lain pada sakit di belakang. Jawab yang kompak, Ibu sehat? Alhamdulillah. Bapak sehat? Alhamdulillah. Bapak padahal banyak yang jawab 3 ekor. Emang begitu, nggak di mana-mana yang kompak rata-rata pengajian pasti kaum. Cuman teman-teman ini saya datang nggak begitu banyak. Kata Pak Ustadz Soekardi biasanya lumayan penuh. Ya cuman kita husnuzon barangkali pencapaian atau bagaimana. Mudah-mudahan di bulan-bulan berikutnya bisa meriun bareng dengan kita. Amin. Bareng dengan kita, ngaji bareng dengan kita. Dan Allah berikan keberkahan bagi kita semua, terkhusus siapa yang istiqomah di majlis taklim tetangga Mutiara. Amin Allahumma ya Rabbal. Yang pertama tahadus bin nikmah. Saya masih bisa berdoa dan silaturahmi. Saya tahunya ini permata hijau ya Ustaz. Kebetulan saya juga pakai cincin serba hijau. Mungkin hijau, bes lempar gua hijau. Jadi saya tahunya permata hijau sama grogol. Alhamdulillah berkah silaturahmi. 2 tahun yang lalu saya ceramah di daerah Inggris Tegal. Tahu Inggris Tegal? Kalau bahasa orang Betawi bilang silaturahmi kudu doyan, betul-betul. Wajib doyan, betul-betul. Ternyata bahasa Inggris Tegal bilang gelem, ora gelem, kudu gelem. Ada Inggris Tegal ada? Ada orang Tegal ada? Ternyata tidak cukup saya ceramah di Inggris Tegal dan Inggris Brebes. Tahun lalu saya safari dakwah di daerah salah satu yang masyhur di Jawa Barat. Ada kota yang bernama Singapurna. Tahu Singapurna? Yang betul Singapurna apa Singaparna? Yang kompak Ibu tahunya Singapurna apa Singaparna? Bapak adik-adik jawab yang kompak, Singapurna Singaparna. Lempengan ini terserah gua maunya Singapurna. Apa bahasa orang Jerman Singapurna bilang? Kaget lo ya. Siapa suruh
kopi. Ya kan? Kata orang Singapura alias Singaparna daek tedaek kudu daek. Bahasa sopannya cek orang Cianjur malam cek orang Garut sareng orang Bandung hayang tah hayang kudu hayang. Saya ceramah 7-8 kali sama orang Aceh bilang tem dehan tem. 2 tahun saya safari dakwah di daerah Mandailing Natal Madinah. Bu, tahu Mandailing Natal tahu? Ini gue nanya mangap doang loh. Tahu Mandailing Natal? Bapak tahu Mandailing Natal? Di sini kira-kira ada perempatan lampu merah nggak? Ada. Namanya apa? Yang Bapak Ibu tahu sebut aja. Apa namanya? Perempatan sini permata hijau ada lampu merah. Namanya apa? Apa namanya? Apa namanya? Kresek. Itu mau bungkus kue Paul. Pokoknya itu dah. Mandailing Natal ini daerah Sumatera Utara. Apa kata orang Sumatera Utara bilang? Giot indah giot kudu giot. Paham? Bahasa orang Betawi doyan nggak doyan kudu doyan. Berkah silaturahmi. Alhamdulillah 5 tahun tak jumpa dengan Ustadz Soekardi, dengan Pak Desukatmo, dengan Pak Sabidin lagi sama ala dikit aja ya. Pak DKM baru ketemu. Alhamdulillah berkah silaturahmi kita jumpa lagi. Alhamdulillah. Amin Allahumma ya Rabbal. Hadirin hadirat jamaah majlis taklim tetangga mutiara yang Allah muliakan. Ini pentingnya kita berusaha silaturahmi dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Apalagi di majlis taklim tetangga mutiara ini sudah menjadi rutinitas. Agenda mingguan ada ya Ustaz, agenda bulanan ada. Maka kita harus percaya diri dimanapun kita ngajinya, terlebih khusus di tetangga mutiara ini. Langkah jauh kita, langkah dekat kita, berapapun jarak tempuhnya, insya Allah ketika kita istiqomah di majlis taklim tetangga mutiara, langkah demi langkah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah tergores catatan yang mutlak wajib kita yakini. Satu saatnya tiba bakal diberikan apresiasi demi apresiasi, pahala demi pahala yang berlipat-lipat adanya bagi kita semua. Alhamdulillah. Bahkan ibu jangan pernah takut dan khawatir. Sekalipun kita berusaha istiqamah di majlis taklim tetangga mutiara, dalam satu momentum kita tertabrak bemo, bemonya rusak, ibunya mati, dijamin siapa yang ketabrak bemo mati mau ngaji ke majlis taklim tetangga mutiara, jaminannya adalah surganya Allah. Yakin tidak? Saya tanya bapak-bapak sama adik-adik, yakin tidak? Cuma 3 orang, yang lain pada takut. Yakin gak? Ibu percaya tidak? Mau tabrak bemo? Mau. Kata Al-Imam Qusairi mengatakan makna takwa yang pertama adalah ta, huruf ta, yang kedua huruf qaf, yang ketiga huruf waw, yang keempat huruf ya. Apa kata Al-Imam Qusairi? Huruf ta maknanya tawatu, huruf qaf maknanya qanaah, waw maknanya wara, ya maknanya yakin. Yakin berasal dari bahasa Arab, bisa mengatasnamakan amana yu'minu imanan, bisa juga diartikan ittaqada ya'taqidu ittiqadan. Jadi saya bahas poin yang keempat, kata Imam Qusairi, kudu yakin, kudu percaya. Betul-betul. Bahkan dalam satu cerita ketika saya safari dakwah di daerah Bantar Gebang, Kota Bekasi, Bu, ada satu insiden kejadian tiba-tiba yang tidak terduga. Ada jamaah ibu-ibu mau berangkat pengajian.
Kebetulan pengajiannya selesai ba'da Jumat. Pengajian ibu-ibu ini sudah tua renta tapi semangat mau ngaji. Di Bantar Gebang itu jalannya bisa banyak pabrik kanan kiri, mobil-mobil kontainer gede-gede. Ternyata satu kejadian ini ibu-ibu mau pergi ngaji, tiba-tiba keserempet mobil Alphard. Supirnya lagi asik megang HP, baca WA, baca status, nggak sadar ada ibu-ibu nyebrang keserempet. Bosnya di samping kiri marah, "Hei supir, lu barusan nyerempet ibu-ibu, minggir lu." Kata si bosnya yang punya perusahaan, punya mobil itu, "Minggir supirnya, lu wajib minta maaf sama ibu-ibu." Kata siapa? Kata bosnya. Ternyata tidak si supir yang sebatas turun, si bos yang orang kaya pun turun menghampiri ibu, minta maaf si driver ini supirnya. Pun demikian si bosnya pun minta maaf. Sampai-sampai si bosnya bilang, "Bu Haji, maafkan kelalaian supir saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya." Ngomong-ngomong Bu Haji badannya pada luka enggak? Ternyata cuma lecet dikit, bajunya agak sedikit robek. Udah Bu Haji, saya minta tolong, ayo saya hantar ke rumah sakit. Diurusin sama orang kaya ini. Sampai biaya di rumah sakit semua ditanggung sama si orang kaya, si pengusaha ini. Ternyata singkat waktu pada saat mau balik, mau pamitan dari rumah sakit, ternyata ibu-ibu ini bilang sama si bos, "Pak, saya mohon maaf sudah merepotin Bapak sama supirnya sampai saya diantar ke rumah sakit. Mudah-mudahan Allah ganti dengan pahala yang berlipat-lipat." Subhanallah. Ternyata ibu-ibu yang keserempet pun sadar diri, dia minta maaf sama orang kaya. "Pak, saya mohon maaf." "Kenapa?" "Bu, tadi ketika di jalan raya, ketika saya dihampiri oleh Bapak sama supirnya, Bapak nyebut saya Bu Haji. Padahal izin Bapak, saya boro-boro haji, umroh juga belum." Kata siapa? Kata si ibu yang keserempet mobil Alphard. Terus, "Iya, saya jangan pernah dipanggil Bu Haji, umroh aja belum." Kata ibu, "Oh gitu, emang ibu mau pergi haji?" "Kalau memang dengan izin Allah saya mau banget." Ternyata dalam waktu relatif singkat ini si ibu istirahat di rumah. Berapa minggu kemudian si supir sama si bos yang punya pengusaha menghampiri dan silaturahmi ke kediaman si ibu yang ketabrak tadi. Singkat cerita, pada saat itu orang kaya mohon ridho dan maafnya, minta izin, minta KTP-nya, minta kakaknya. Saya yakin ibu kemarin punya ada niatan, punya maksud yang baik, pengen pergi haji. Saya minta ridhonya, KTP-nya sini saya pegang, kakaknya saya pegang, saya fotokopi. Ibu insya Allah tahun berikutnya, tahun besok ibu bisa pergi haji. Alhamdulillah. Subhanallah. Ngomong-ngomong orang sini mau begitu, namanya haji kosasi. Ongkos haji boleh dikasih, cuman syaratnya ibu besok nyari jalan raya yang gedean, terus sama mobil yang agak kencengan gitu. Nyebrang barangkali ada rezeki juga. Kalau memang ajal itu mah DL lu. Ya Allah. Tapi mudah-mudahan dari manapun rezekinya, insya Allah Allah niatkan semua hajat dan cita-cita kita untuk berangkat haji atau umroh tanpa harus keserempet dulu. Amin. Mau didoain mangap doang lo. Amin ya Allah ya Robbal. Majelis taklim, kalau bukan kita yang ramein siapa? Apalagi mantep namanya nih majelis taklim tetangga Mutiara. Bisa jadi nih kita yang hadir, terutama yang istiqomah, adalah satu rencana dan wacana mutiara yang sembunyi yang pada saatnya tiba